Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat kawan-kawan mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah di siang hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan baik lahir maupun batin yang senantiasa dapat kita nikmati, termasuk untuk bisa melakukan berbagai aktivitas rutin khususnya dalam kegiatan perkuliahan pada hari ini. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan untuk pengantar mata kuliah bimbingan dan konseling, di mana dalam kesempatan pertemuan yang lalu kita belum sempat bisa menguraikan beberapa kajian yang nanti akan menjadi pokok bahasan ataupun materi pembelajaran yang nanti akan kita selesaikan dalam perkuliahan 1 semester ini, di mana dalam deskripsi singkat yang bisa Anda lihat pada RPS di mata kuliah bimbingan dan konseling, di situ sudah dijelaskan bahwa pada mata kuliah bimbingan dan konseling ini diharapkan nanti betul-betul mahasiswa bisa belajar, bisa memperoleh berbagai informasi maupun pengalaman, walaupun memang masih dalam suasana pandemi COVID, sehingga pembelajaran ini tetap dilaksanakan secara online atau secara daring, ya, berada di dalam jaringan, ya. Yang penting tidak di dalam jaring laba-laba, ya. Sehingga di kesempatan ini ya, Anda bisa melihat di situ bahwa di dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ini nanti kawan-kawan mahasiswa akan bisa belajar banyak tentang konsep pelaksanaan bimbingan dan konseling, khususnya untuk anak usia belajar yang dimulai dari usia anak dini, ya. Jadi kalau di pembelajaran di jenjang yang paling bawah, ya, di ibtidaiyah, untuk di madrasah atau bahkan sebelumnya, ya, pendidikan anak usia dini atau yang sekarang ini adalah PAUD, ya, pendidikan anak usia dini yang meliputi TPA, ya, tempat penitipan anak, ya, bukan tempat pembuangan akhir. Kemudian ada taman kanak-kanak, yaitu termasuk anak usia dini. Dan diharapkan juga mampu memahami berbagai hal, berbagai masalah yang tentu akan senantiasa menjadi hal-hal yang akan dihadapi oleh anak usia dini, ya. Sehingga dalam hal ini guru maupun pembimbing atau konselor ini diharapkan bisa membantu, memberikan layanan agar proses pertumbuhan, proses perkembangan anak ini bisa berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Sehingga kalau dalam konsep pembelajaran sebagai orang dewasa, maka diharapkan bisa membantu untuk proses, ya, pendewasaan kepada para peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran itu berlangsung satu upaya-upaya untuk bisa membantu pada peserta didik, dalam hal ini konseli, oleh konselor, oleh para guru, oleh para pembimbing, agar bisa berkembang secara optimal sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya, ya, atau yang sering kita kenal dengan istilah DAP, ya, Development Appropriate Practice, ya. Di samping itu, bahwa dengan mata kuliah bimbingan dan konseling, di mana tujuan pembelajaran di mata kuliah ini untuk bisa memberikan pengetahuan maupun keterampilan baik secara konseptual maupun secara praktis
berkenaan dengan kegiatan-kegiatan layanan, yaitu layanan konseling terhadap peserta didik. Sehingga di dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ini nanti diharapkan betul-betul kawan-kawan mahasiswa ini nanti bisa memperoleh informasi yang cukup untuk bisa memberikan pemahaman, untuk bisa memberikan pengalaman dan keterampilan, sehingga nanti bisa menunjang tuntutan ya, bagi setiap guru maupun konselor sesuai dengan KMA 184 ya, maupun 183, di mana seorang guru maupun konselor harus memiliki minimal 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi profesionalisme, kompetensi didaktis, kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial. Nah, sehingga terkait dengan tugas dan tanggung jawab ya, para guru maupun para konselor, maka di dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ini nanti harapannya bisa memberikan solusi, ya, memberikan layanan bantuan kepada peserta didik secara lebih optimal, sehingga diharapkan betul-betul dalam pembelajaran abad 21 sebagaimana pendidikan karakter ya, ini nanti betul-betul bisa memberikan layanan bantuan kepada peserta didik di dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk bisa membentuk karakter yang diharapkan. Baik, kawan-kawan mahasiswa yang saya hormati, bahwa untuk mata kuliah bimbingan dan konseling dengan informasi yang secara singkat tadi terkait dengan kompetensi yang nanti diharapkan bisa dikuasai, bisa dicapai oleh kawan-kawan mahasiswa, maka di dalam kegiatan perkuliahan ini nanti kawan-kawan mahasiswa bisa menyelesaikan pembelajaran dengan sejumlah materi yang ada, di mana di dalam materi pembelajaran pokok atau pokok bahasan yang ada di sini ada 12 poin. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah bimbingan anak atau bimbingan dan konseling, di mana di dalam pembelajarannya nanti diharapkan bisa memahami sejumlah konsep yang terkait dengan bimbingan dan konseling tentunya, sehingga dalam perkembangannya maka di situ nanti akan dijelaskan, akan uraikan secara lebih luas ya di dalam bahasan sejarah bimbingan anak didik atau peserta didik. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup kinerja bimbingan dan konseling. Jadi sebagai salah satu mata kuliah ataupun sebagai salah satu ilmu di mana di dalam perkembangannya bimbingan dan konseling ini memang sudah mengalami dinamika ya, di mana di awal perkembangannya ya, ini yang memang diawali dengan adanya satu kegalauan ya kalau bahasa anak muda itu. Jadi pasca Perang Dunia Pertama, di mana banyak orang-orang yang depresi ya, oleh karena memang menjadi korban perang ya, sehingga di situ ada kondisi yang sangat memprihatinkan ya, sehingga suasana maupun kondisi yang seperti itu, banyaknya orang depresi, banyaknya orang yang mengalami berbagai masalah, maka dengan pendekatan-pendekatan secara psikologis ya, jadi bimbingan dan konseling itu memang bersumber dari ilmu dasarnya adalah psikologi ya, sehingga di dalam kajian-kajian bimbingan konseling memang tidak bisa lepas dari kajian-kajian psikologi. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalam bahasan ruang lingkup kinerja bimbingan dan konseling ya, sehingga di situ nanti bagaimana
bimbingan dan konseling bisa memberikan gambaran tentang apa yang akan digarap ya oleh bimbingan dan konseling sebagai ilmu pengetahuan ya, dengan pendekatan ilmiah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ya, berbagai faktor yang mempengaruhi konseling anak. Jadi apa yang kemudian seseorang itu perlu dibantu, perlu diberikan layanan dan seterusnya. Ya, maka di situ kita harus bisa memahami, bisa mengerti apa faktor yang menjadi atau yang mempengaruhi ya, kepada peserta didik, sehingga layanan-layanan konseling maupun bantuan-bantuan bimbingan yang perlu diberikan ya, itu nanti akan bisa sesuai ya, dengan persoalan ataupun masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian yang keempat adalah media-media atau aktivitas yang digunakan di dalam konseling anak didik. Jadi pendekatan itu tidak cukup ya, ketika memang tidak ditunjang dengan media yang memang di situ bisa memberikan satu kemudahan ya, untuk bisa mencapai target-target di dalam kegiatan layanan maupun bimbingan yang direncanakan. Sehingga media ini memang sangat menunjang ya, sehingga bagaimana media yang digunakan tentu juga menjadi pertimbangan ya. Apakah memang media itu benar-benar sesuai dengan program layanan maupun bimbingan yang akan dilaksanakan. Sehingga seringkali kita melakukan satu kegiatan dengan media yang sudah ada, tetapi oleh karena memang tidak ada kesesuaian, sehingga tidak ada produktivitas atau tidak ada hasil yang bisa dicapai secara maksimal. Nah, maka dalam hal ini bagaimana kita bisa memahami itu ketika bisa memahami ya, ketepatan dari media itu sendiri. Nah, dalam bahasan ini tentu nanti akan disampaikan secara lebih jelas. Kemudian yang kelima adalah konsep pelaksanaan bimbingan konseling anak didik atau bagaimana pelaksanaan bimbingan yang akan dilaksanakan, layanan-layanan konseling yang akan diberikan itu dengan konsep seperti apa, sehingga seringkali kita memahami apa itu bimbingan ya, kita memahami bagaimana layanan yang akan diberikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh para konseli atau peserta didik itu sendiri ya, atau secara konseptual ya, kita mungkin tidak clear di dalam memahami konsep pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keenam adalah karakteristik perkembangan anak didik. Nah, sama halnya sebagai guru, ya, di dalam proses pembelajaran tentu akan mempertimbangkan ya, kepada peserta didik siapa, ya, di saat fase yang bagaimana. Maka di dalam bahasan karakteristik perkembangan anak ini nanti akan sangat berpengaruh ya, akan sangat menentukan ya, bagaimana kita akan bisa mensukseskan kegiatan bimbingan maupun layanan di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ya. Sehingga bagaimana kompetensi didaktik maupun kompetensi profesionalisme nah, ini memang harus mutlak dimiliki oleh para guru maupun konselor. Kemudian yang ketujuh, permasalahan anak ya, pada peserta didik. Jadi bagaimana seorang guru, seorang pembimbing, seorang konselor ini harus bisa menguasai ya, permasalahan-permasalahan yang ada, yang sedang dihadapi oleh peserta didik ya, sehingga dengan kegiatan layanan ini sebagai satu upaya ya, untuk
memberikan satu kesempatan ya, kepada peserta didik agar bisa memahami masalah yang sedang dihadapi. Maka dalam hal ini seorang guru maupun seorang konselor ini memang harus tahu banyak tentang berbagai persoalan ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh para peserta didik. Kemudian yang ke-8, jenis-jenis permasalahan perilaku anak didik. Jadi oleh karena memang di dalam perkembangan bimbingan dan konseling, di mana sebagai ilmu pengetahuan dalam pendekatan ilmiah, bimbingan dan konseling ya, ini bersumber atau merupakan perkembangan dari psikologi, sehingga memang kajian-kajian yang ada ini banyak mengacu kepada kajian-kajian psikologis. Sehingga dalam poin yang ke-8 ini akan membicarakan tentang berbagai jenis ya, permasalahan, apakah secara psikis ataukah secara biologis dan seterusnya. Maka di situ tetap mengacu pada kajian-kajian psikologis. Kemudian modal konselor anak didik. Ya, jadi bagaimana keterampilan dasar yang nanti harus dikuasai, harus dimiliki oleh para konselor, oleh para guru di saat sedang melaksanakan kegiatan bimbingan maupun konseling. Kemudian yang ke-10, keterampilan pada konselor anak didik. Maaf, nomor 9 itu bukan modal tapi model ya. Ya, jadi sebagaimana kita tahu ya, bahwa pelaksanaan ya, bimbingan maupun konseling ya, ini terkait dengan berbagai hal ya, berbagai pendekatan, berbagai strategi ya, sehingga rangkaian berbagai ya, kegiatan itu maka kemudian menjadi salah satu model yang nanti akan bisa diterapkan ya, di dalam satu kegiatan layanan bimbingan maupun konseling. Kemudian yang ke-11, tahapan bimbingan dan konseling anak didik. Jadi proses bagaimana di dalam kegiatan belajar mengajar ya, mulai dari identifikasi gitu kan. Jadi ketika kita akan memberikan bantuan, memberikan layanan, maka tentu harus mengetahui ya, terlebih dahulu ya, persoalan ataupun peserta didik ataupun konseli yang menjadi sasaran ya, menjadi target kegiatan bimbingan maupun layanan itu sendiri ya. Kemudian program yang akan disampaikan ya, terkait dengan perencanaan ya, sehingga di situ nanti ada analisis ya, berbagai persoalan yang ada, sehingga dari analisis ini nanti bisa muncul berbagai pertimbangan untuk menentukan program-program baik itu bimbingan maupun layanan yang akan diberikan. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 adalah aplikasi model konseling. Nah, di tahap ini, jadi kalau di dalam proses KBM ya, oleh para guru, ya, di situ nanti pada kegiatan akhir ada praktikum. Ya, maka di dalam bimbingan dan konseling nanti ada simulasi. Ya, jadi nanti bagaimana praktek bimbingan ya, dan praktek layanan konseling ya, nanti dilakukan ya, tentu dengan berbagai instrumen ya, berbagai komponen yang perlu disiapkan ya, ini yang nanti menjadi salah satu bahasan atau materi dalam pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling. Sehingga dari 12 pokok bahasan ini nanti harapannya betul-betul bisa memberikan
informasi, bisa memberikan bekal kepada kawan-kawan mahasiswa untuk bisa memperoleh keterampilan yang betul-betul nanti bisa membekali kepada kawan-kawan mahasiswa di saat nanti memang sudah saatnya sebagai praktisi, baik itu sebagai guru pembimbing maupun sebagai konselor, atau sebagaimana pada pembelajaran abad 21, salah satu tugas guru tidak hanya mengajar dalam tanda kutip transfer of knowledge, tetapi di situ memang sebagai pendidikan karakter harus melakukan proses bimbingan maupun konseling. Jadi ini juga menjadi salah satu tugas utama oleh guru. Makanya walaupun ini tidak dari prodi ya, bimbingan dan konseling ya, bahkan ini di tarbiyah prodi bahasa Arab ya, atau yang lain di tadris IPS ya, ataupun prodi-prodi yang lain yang ada di tarbiyah, yang mana memang secara praktis sebagai pendidikan guru ya, nanti memang disiapkan agar nanti betul-betul bisa menjadi pendidik yang betul-betul memiliki kompetensi dasar baik pedagogis ya, profesionalisme maupun sosial dan kepribadian. Maka salah satu tanggung jawabnya tadi sesuai dengan KMA 183 ya, ataupun di pembelajaran abad 21 yang mana itu tadi memang betul-betul diharapkan sebagai guru harus juga melaksanakan tugas bimbingan maupun konseling. Oke, mungkin itu sebagai gambaran awal untuk pembelajaran ataupun kegiatan perkuliahan di mata kuliah bimbingan dan konseling selama 1 semester ini ya, sehingga di dalam kegiatan-kegiatan pertemuan selanjutnya, nah ini nanti yang saya harapkan untuk kawan-kawan mahasiswa di kelas ini nanti dipandu oleh Komting untuk menyiapkan kelompok ya, biar nanti lebih efektif untuk presentasi maupun diskusi selanjutnya. Dan untuk pertemuan yang akan datang nanti tetap kita awali ya. Dan untuk persiapan presentasi maupun diskusi nanti bisa dimulai di pertemuan setelah pekan depan ya, sehingga nanti untuk semua kelompok bisa dibagi materinya, dan dari 8 kelompok nanti masing-masing memperoleh tugas untuk mempresentasikan dan memandu diskusi untuk 1 poin pokok bahasan ya. Oke, mungkin itu, dan untuk lebih lanjut nanti kita bisa sharing ataupun bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa memberikan informasi yang lebih jelas melalui WA Group. Oke, mungkin itu untuk apa yang perlu saya sampaikan sebagai lanjutan dari pengantar mata kuliah bimbingan dan konseling. Dan untuk selanjutnya nanti kita bisa sambung melalui WA Group ini. Demikian kurang lebihnya, dan untuk referensi sebagaimana yang sudah tertera di RPS yang ada nanti bisa dicek, bisa cermati, dan tidak menutup kemungkinan nanti dari kawan-kawan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kelompok untuk nanti bisa menambahkan sendiri dari berbagai referensi baik dari internet maupun yang lain yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri, wallahu wal taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.